Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Dari Sai Bumi Wajurai Provinsi Lampung, kami hadir dalam obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Apa kabar pemirsa hari ini? Saya Medi Irawan. Dan saya Susilawati Ratu Belia. Dan tentunya kita dalam obrolan budaya, tema yang diangkat apa nih sih? Ya, kita akan mengangkat tema yakni tentang peran Dewan Kesenian Lampung Komite Tradisi dalam melestarikan sastra lisan Lampung. Betul, dan ada narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, dan ini adalah tokoh-tokoh budaya, juga mereka sibuk dengan tradisi. Yang pertama kita kenalkan dulu, silakan sih. Yang pertama ada Bang Syapril Yamin, beliau juga akrab disapa dengan Bang Lil Rajo Gamolan. Halo, assalamualaikum, apa kabar Bang Lil? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat. Sehat ya. Medi, beliau adalah Ketua Komite Tradisi Dewan Kesenian Lampung dan beliau juga pelestari gamelan paring ya, atau kita kenal juga dengan nama cetik. Nah, beliaulah orangnya yang selama ini mungkin di antara minat mewakili sudah pernah tahu atau sering mendengar nama Bang Lil Rajo Gamolan. Ya, ini dia orangnya. Ya. Kemudian satu narasumber kita yakni Bang Sultan Purnama. Assalamualaikum Bang Sultan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Iya, Bang Sultan Purnama ini Medi adalah anggota Komite Tradisi Dewan Kesenian Lampung. Betul sekali, dan kesempatan hari ini kita akan berbincang dan ngobrol bersama dua narasumber kita di hari ini. Langsung aja sih, kita langsung ke topik obrolan. Sebenarnya seperti apa dari Dewan Kesenian Lampung terkait dengan musik tradisi ini? Mungkin Bang Lil sendiri dulu nih yang menjawab, seperti apa Bang Lil? Ya, jadi sebelumnya Dewan Kesenian Lampung adalah suatu lembaga mitra pemerintah yang SK-nya dikeluarkan oleh gubernur, yang dilantik juga oleh gubernur. Artinya Dewan Kesenian Lampung ini sebagai fasilitator atau katalisator untuk memfasilitasi rekan-rekan seniman yang tidak masuk dalam suatu lembaga. Tetapi bagaimana Dewan Kesenian Lampung ini adalah menghimpun atau merangkul atau memfasilitasi teman-teman praktisi seni untuk berkarya bersama Dewan Kesenian Lampung. Oke, dan kita tahu bahwa di Dewan Kesenian Lampung itu Bang Lil ya banyak sekali komite-komite ya. Di sana ada berapa komite Bang Lil? Di Dewan Kesenian Lampung itu ada 7 komite. Salah satunya adalah komite tradisi yang membidangi khusus tentang tradisi budaya daerah Lampung. Kemudian ada komite sastra, komite tari, komite musik, komite teater, seni rupa dan film kan gitu. Semua itu tergabung dalam satu lembaga Dewan Kesenian Lampung. Nah, untuk komite tradisi ya yang saat ini kita undang untuk membahas tentang sastra lisan Lampung. Seperti apa Bang untuk program-program kerjanya komite tradisi ini sendiri? Ya, jadi kalau komite tradisi memang dia konsisten di dalam melestarikan seni, khususnya tradisi. Tradisi artinya suatu budaya yang sifatnya berkembang tapi berakar kepada budaya-budaya lokal. Jadi memang tugas komite tradisi salah satunya tahun ini yaitu membuat suatu dokumen dalam bentuk audiovisual yang kita bentuk dalam sastra lisan yang ada di Provinsi Lampung ini. Karena jenis-jenis sastra lisan di Lampung ini ada beberapa, tetapi yang populernya ada sekitar 10 atau 11 jenis sastra lisan kita buat dalam audiovisual untuk kita sosialisasikan untuk menjadi bahan edukasi anak-anak ke depannya. Ya, baik. Yang terlibat dalam pembuatan audiovisual ini sendiri siapa saja Bang? Untuk para pemateri tentunya kita adalah mengedepankan narasumber lokal. Artinya narasumber lokal ini adalah untuk apa? Untuk sebagai edukasi contoh. Inilah sebenarnya sastra lisan yang masih original atau masih sifatnya tradisional yang belum dikembangkan. Maka dari situlah pijakan-pijakan di dalam kita mengembangkan sastra lisan atau sastra tutur itu sendiri. Oke, kita ke Bang Sultan Purnama dulu ya media. Nah, Bang Sultan, tadi kan Bang Lil sudah menyebutkan bahwa ada beberapa sastra lisan populer yang memang didokumentasikan oleh Komite Tradisi ini ya. Nah, apa saja nih Bang sastra lisan yang didokumentasikan oleh Komite Tradisi ini Bang Sultan? Oke, terima kasih. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Memang selama kepengurusan kami di Komite Tradisi Dewan Kesenian Lampung sudah ada beberapa kali mendokumentasikan sastra lisan. Nah, yang tahun ini adalah di antaranya ada Hahiwang,
ada wawancan, ada pisaan, ada ringget, dan ada pisaan ala Jabung, ya marga Jabung, di mana khusus marga Jabung ini kami kepingin bagaimana masyarakat tahu lagu serta bahasa Jabung, karena agak berbeda sedikit ya. Bahasa Jabung itu menggabungkan dialek A dan O. Nah inilah maka setelah saya konsultasi dengan Mamat Lil Haja Gamolan, dia sangat merespon, yaitu pisaan dengan ala bahasa dan lagu Jabung. Ada lagi dari Lampung Selatan juga kami akomodir kias, dan juga Hidu. Nah, jadi kami rangkum untuk melengkapi jenis-jenis sastra lisan di dalam program Dewan Kesenian tahun 2025. Baik. Kemudian target pasarnya ke siapa nih Bang? Nanti audiovisual yang sudah jadi, apakah disebar ke sekolahan atau bisa diakses secara umum? Bagaimana masyarakat bisa mengakses itu? Ya, ini hasil daripada program tersebut kami akses di media sosial. Ya. Nanti juga akan kami bagi kepada mahasiswa, karena begini Medi, sepertinya masyarakat khususnya anak-anak sekolah mahasiswa itu lebih mereka meyakini hasil kerja program Dewan Kesenian Lampung itu menjadi satu acuan mereka. Oh ini loh referensi ya. yang bisa kita contoh jadi hasil daripada program kerja Dewan Kesenian khususnya Komite Tradisi. Baik. Kita ke Bang Lil dulu ya, Oke, Kak Susi ya. lanjut. Bang Lil, tadi disampaikan Bang Sultan bahwa ada dari Jabung gitu ya Bang ya. Bagaimana mencari narasumber ahlinya di sana? Karena memang Jabung ini salah satu yang masih memegang adat budaya yang luar biasa gitu. Seperti apa Bang pendekatan kepada masyarakat khususnya tokoh budaya yang ada di Jabung untuk bisa bergabung membuat audio video ini sendiri Bang? Iya, tentunya kita di dalam kita mencari narasumber, masing-masing kampung itu memiliki tokoh atau pelaku daripada seni yang sebagai pelestari itu sendiri. Maka yang kita harapkan adalah kenapa tokohnya yang kita dokumentasikan, karena kedepannya para generasi muda itu mencontoh kepada yang diperankan atau diberikan oleh si tokoh ini sendiri, sehingga kedepannya sudah menjadi ada standar baik di dalam pembuatan syair ataupun iramanya. Maka pendekatannya adalah pendekatan kepada masyarakat itu sendiri. Betul. Oke, jadi memang harus tokoh ya. Betul. Tetapi apakah kedepannya selain tokoh juga bisa melibatkan generasi yang masih muda untuk ikut serta menampilkan sastra lisan? Apakah memang harus tokoh atau bisa generasi muda? Betul. Itu? Makanya untuk dokumentasi ini kan yang kita suguhkan adalah suatu masternya, suatu induknya, atau percontohan di dalam para generasi muda itu. Inilah yang sebenar-benarnya bentuk sastra lisan yang original di kampung-kampung atau di tiuh-tiuh itu, sehingga kedepannya generasi muda itu sebagai sebagai praktisi kedepannya memberikan suatu acuan ataupun standar di dalam memerankan atau menampilkan jenis-jenis sastra lisan. Jadi dosennya tonton pai dosennya, kuti mahasiswa nutuk bener sih kadu paham, ki dosennya kadu nyampai kok kena ya sih, maksudnya seperti itu ya. Ya. Kita ke Bang Sultan Purnama lagi ya media. Bang Sultan, ini terkait dengan materi ya atau konten daripada sastra lisan itu sendiri. Nah kita tahu bahwa misalnya Hahiwang ini adalah sastra lisan yang menceritakan kesedihan-kesedihan ya, kesedihan-kesedihan kita. Nah apakah syair-syair itu bisa nggak sih dirubah sesuai dengan perkembangan zaman atau dirubah sesuai dengan situasi kondisi? Misalnya yang akan membawakannya adalah anak-anak nih misalnya. Terus bisa nggak dirubah dengan Hahiwang kondisi yang sedih tetapi terkait sedih karena tidak dikasih jajan, misalnya seperti itu. Apakah bisa seperti itu atau memang harus sesuai dengan pakemnya? Ya, sebelum saya menjawab Hahiwang, ini satu ungkapan kebahagiaan dari masyarakat Jabung yang mereka sampaikan. Mereka tidak menyangka bahwa
mereka akan mendapat tempat diajak oleh Dewan Kesenian Lampung untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya pecinta sastra lisan. Bangga mereka bahwa dari bahasa dari lagu Jabung nanti bisa kita simak bersama. Itu ya. Mengenai Hahiwang ya namanya Hahiwang ya sedih lah. Yang penting jangan bercerita tentang kegembiraan ya kan. Hahiwang enggak, bukan hiwang namanya. Nah, kalau soal kesedihan misalnya dia tidak uang jajan kan itu merupakan bukan kegembiraan ya, boleh-boleh saja. Yang penting jangan menyimpang dari Hahiwang. Jadi menceritakan kesedihan, kepiluan. Sama dengan misalnya pepancoh. Bagi masyarakat Pubian kan pepancoh itu isi pantun yang menasehati pengantin mempelai. Jadi kalau dia bercerita tentang lain ya dia nggak masuk kategori pepancoh. Karena setiap sastra kan dia mempunyai makna-makna sendiri. Pepancoh itu apa, pisaan itu apa. Ya, baik. Itu. Jadi Bang, Pak sembarangan media. Betul. Misalnya Bang, ada anak-anak generasi muda yang mau coba nih menyampaikan Hahiwang, pepancoh atau pisaan dan lain-lain. Tapi mereka nggak pede. Apakah memang ada standar khususnya Bang? Karena memang apakah iramanya harus sama antara satu dengan yang lain gitu. Kadang mau coba Mak Baninya habis salah gitu. Jadi anak muda itu takut salah Bang. Kalau salah takut ditegur sama yang ahlinya gitu. Atau dacot improv ya. Seperti apa Bang? Memang harus ada ini standarnya atau bagaimana nih Bang Sultan? Ya, memang kalau setiap jenis sastra lisan itu kan ada lagunya masing-masing. Nah itulah yang membedakan antara sastra satu dengan sastra lain. Kan ada dua lagunya, peruntukan itu. Kalau memang anak-anak kepingin mencoba ya di awal-awal salah-salah dikit ya kan nggak apa-apa. Nah itulah gunanya program Dewan Kesenian Lampung untuk mengedukasi, memberikan pelajaran kepada guru-gurunya, nanti diajarkan kepada anak-anaknya. Kalau masih misalnya anak-anak itu kurang pede, ya datanglah ke tokoh-tokoh yang bisa kita lihat di video itu, atau ke Dewan Kesenian Lampung. Jadi kalau di awal-awal salah, nggak pas lagunya itu wajar-wajar saja. Betul. Tapi Ada tambahan nggak Bang Lil terkait dengan hal ini? Iya, Bang? jadi sesuai dengan isi ya, makna. Jadi kalau Hahiwang ini kan ambil dari kategori. Hahiwang itu artinya asal kata dari hiwang. Hiwang itu tangisan. Tangisan sedih. Bebandung artinya isinya adalah tentang nasihat. Kan gitu. Jadi semua makna daripada sastra lisan itu ada isi dan ungkapan. Kalau iramanya standar, tidak bisa dirubah, itulah sifatnya tradisional. Yang namanya melestarikan tradisional itu bukan merubahnya, tetapi mempertahankan keasliannya, itu namanya melestarikan. Kalau merubahnya namanya mengembangkan. Maka sebelum dia dikembangkan, lestarikan dulu. Kebanyakan orang melestarikan tetapi dia merubah, itu bukan melestarikan namanya, tetapi dia sudah mengubah. Jadi kalau mengenainya tergantung daripada jenis sastra lisan yang ia bawakan. Jadi tergantung dia. Oke, Kam agawat pertanyaan luwet satu lagi ya untuk Bang Lil. Nah terkait dengan kegiatan Dewan Kesenian Lampung yang mengadakan pendokumentasian terhadap sastra lisan Bang ya. Tentu tujuannya untuk mengedukasi anak-anak Kam ataupun generasi muda. Nah apakah Dewan Kesenian Lampung juga melakukan sosialisasi tentang sastra lisan ini dalam bentuk lain? Misalnya ke sekolah-sekolah atau seperti apa Bang Lil? Iya. Kalau melalui lembaga Dewan Kesenian Lampung kan ada keterbatasan. Keterbatasan artinya baik di dalam dari segi finansial ataupun dari yang lainnya. Tetapi mengenai ruang, Dewan Kesenian Lampung selalu mengajak welcome terhadap semuanya. Tetapi kalau untuk kita mensosialisasikan artinya keterbatasan daripada lembaga itu sendiri. Karena kita keterbatasan bukan hanya SDM, tapi karena SDM-nya juga terbatas, personil anggotanya, kemudian keterbatasan daripada pendukungan yang lain. Yang lain-lainnya tentunya merunut kepada mitra, yaitu pemerintah itu sendiri. Gitu. Memang harus butuh supportnya juga dari pemerintah gitu ya. Karena untuk kita memang nggak bisa jalan sendiri ya Med ya. Baik. Dari tadi saya penasaran Med ya, kita kan dari tadi ngomong masalah hahiwang aja ya. Sebetulnya seperti apa sih sastra lisan hahiwang? Nah minat muarindai kanca, akan maga saksikan baik gogok apa sastra lisan hahiwang. Berikut minat muari, ham tonton.
Assalamualaikum, walaikum pun Islam. Bismillah niku hiwang ngababiti bagian. Mati sakit bagian ni diriku. Wi dipekon makbu lamban, di darak makbu kubu. Ulun lalang musenang, ngeliatnya mak manggon, mulanya tandang midang, mak buguna dipekon. Mangan mesan kebian serisok nami labi. Wi gua ini indai pangan mak dapok ku gugohi. Naku kon undom bakang kituad say kasihan. Wi sejak pak gagi kiang kemiangan ki kurungan. Induh nihan pakaian kung nihan watnya nyubah. Sisilmu nihan badan mana tua senguram. Dibi pagi maganggang gacian juga belah badan merayang kiang luh mak kurasa. Kani labung babakai mekelom daleh manom. Wi kituat sang suduai palosnya nupang bindom. Sang tia kuan tia anakku kon wai culu kuwa. Ihino kadu muhanja pakaiku nyambung nyawa. Lapahnya puka kibang jemipang makku rasa. Wi tarunya alambung batang halus kalangura. Allah senang kulawi ku terima culu kuwa. Wi junjom luah tehili sesedok makku rasa. Jak sapu midi sapu nupang mino lambung jan ku gapa piu kabu ka badan kengisonan. Belah munih bingisai ngahadap jemo sawai. Wi kituat ijah tawai ingin iman mak tekacai. Tarupai niku hiwang, tarupai niku batui. Wi hiwang mak pandai belah, batui mak pandai leju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Masih bersama kami dari Prompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung dalam obrolan RRI Net Tonton yang Anda dengar. Kita masih membahas tentang peran Dewan Kesenian Lampung Komite Tradisi dalam melestarikan sastra lisan Lampung, masih bersama Bang Lil Rajogomelan, Ketua Komite Tradisi Dewan Kesenian Lampung, dan juga Bang Sultan Purnama, anggota Komite Tradisi Dewan Kesenian Lampung. Ya, Bang Lil, kalau kita lihat Hahiwang itu kalau kita tonton secara serius, itu benar-benar bisa membawa kesedihan pada diri kita sebagai penontonnya gitu ya Bang ya. Seperti apa caranya, tip dan trik untuk para pelaku Hahiwang itu supaya bisa membawa penonton itu bisa terbawa dalam kesedihannya gitu Bang? Iya. Umumnya para pelaku sastra lisan atau sastra tutur ini adalah orang-orang, mohon maaf dan mohon ini, adalah orang-orang yang terbelakangkan. Terbelakangkan artinya baik dari segi finansial ataupun dia dalam garis keturunannya ia adalah garis keturunan yang bungsu atau di anak tirikan, sehingga ungkapan yang ia katakan di dalam kekecewaannya itu dia tidak bisa mengatakannya langsung, tetapi dia ungkapkan dalam bentuk syair. Maka ketika syair yang ia tuangkan lalu dia sampai dengan senandung-senandung yang ia sampaikan, apa yang ada pada rasa yang pembawa itu pasti akan sampai kepada si pendengar. Dari hati ya Dari Bang? hati. Betul. Maka dia membawakannya itu sebetulnya apa yang ia rasakan lalu ia tuangkan dalam bentuk kalam, bahasa dalam ini dalam bentuk suara, lalu terdengar, maka itu akan sampai. Itulah sebenarnya isi hati yang ia sampaikan. Karena memang menyampaikan isi hati ya Bang ya. Nah, untuk Hahiwang itu sendiri sebetulnya dilantunkan kapan nih Bang? Waktu-waktu tertentu kah atau seperti apa ini? Kalau dahulu sastra lisan itu diungkapkan itu hampir tidak pernah didengarkan orang. Jadi dia mengungkapkan sastra lisan Hahiwang itu pada alam itu sendiri. Pada alam lingkungan, misalnya dia berkebun, dia di tengah kebun ya Bang ya, betul. Dalam kesendirian dia sampaikan. Lagi berbuka kebun. Karena dia Bang, curhat kepada siapa? Bukan curhat kepada orang yang melihatnya, tetapi dia curhat kepada alam semesta ini. Bahwa inilah yang sebenarnya. Namun sekarang ini kan sudah menjadi suatu tontonan. Maka ketika sudah menjadi tontonan, menjadi konsumsi publik, konsumsi pendengar, dan permintaan orang-orang untuk membuat syair-syair berikutnya, begitu. Oke. Nah, untuk Hahiwang itu sendiri ya, ini dari daerah mana nih Bang? Kalau Hahiwang sumbernya adalah di daerah, khususnya di daerah Saibatin. Saibatin artinya di wilayah lingkup kepaksian Sekalabra. Jadi daerah pesisir kan gitu. Karena kenapa dia berada di Saibatin? Karena dia menggunakan adalah tempat-tempat yang sunyi, sepi, di pegunungan-pegunungan. Kemudian dialeknya pun menggunakan dialek Saibatin kan gitu. Berarti dialek Saibatin, dialek Ayumedi ya, yang khusus Batin ya. Mungkin kita agak nanya sama Bang Sultan ya. Bang Sultan Purnama, kita masih terkait dengan sastra lisan ya, bahwa banyak sekali sastra lisan yang ada di Provinsi Lampung ini. Kira-kira bagian-bagian daerah mana sih Bang yang memiliki sastra lisan? Misalnya tadi kan Bang Lil menyebutkan bahwa untuk Hahiwang itu sendiri adalah masyarakat Saibatin ya. Nah, untuk sastra lisan yang lain mungkin ada bagian-bagian daerah mana nih Bang? Ya, terima kasih. Ada satu hal lagi saya tambahkan, pertanyaan Medi dengan Mama Lil Rajogomelan tadi. Bagaimana sih supaya pendengar ini bisa terkesima dengan lantunan sastra lisan? Satu, dia mengerti bahasanya, ya kan? Dia mengerti bahasanya, si penutur ini bagus lagunya, bagus suaranya, orang akan terhipnotis, feel-nya dapat. Bahkan kalau pepancok itu orang bisa menangis terisak-isak. Jadi tahu bahasa. Nah, kalau nggak tahu bahasa Lampung, gimana dia mau sedih, ya Pak? Jadi ketahuannya dari nada-nadanya gitu nggak sih Bang? Iya. Nah, itu tambahannya. Lalu kalau
jenis-jenis sastra lisan ini misalnya kias itu biasanya di Lampung Selatan, Kalianda dan sekitarnya itu kias. Lalu kalau Reringget Bebandung itu dari daerah Abung Siwomigo. Lalu ada lagi Pisaan, kemudian ada Pepancoh itu dari Pepadun, dari misalnya dari Pubian, dari Waikanan itu ada Hidu Pepancoh. Nah, ada lagi misalnya ada jenis sastra dadi ya, cuma sekarang ini sudah tidak populer karena ketidakpopuleran dadi itu karena tidak ada orang yang bisa melantunkan belajar. Kalau tentang sastra lisan lain bisa. Di situ aja Pisaan, ada Pepancoh, ada Hidu, Babak Bunyi Surat. Itu dari daerah Pubian. Nah, ada seperti kata Mama Alita, ada Hahayiwang, ada Wawancan, ada Bebandung. Itu kan dari kita Saibatin. Itu apa namanya? Jadi masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Lampung ini memang mempunyai sastra lisan masing-masing ya Bang ya. Oke. Baik, dan kita mau nanya sama Bang Sultannya gini. Bang Sultan dulu sebentar. Abang kan selaku pelaku budaya juga nih Bang. Pengalaman Abang saat menampilkan musik tradisi atau tradisi Lampung itu seperti apa? Berbagi pengalaman sama kita Bang. Pengalamannya kan saya khusus di sastra lisan ya. Jadi hampir 40 tahun ini menciptakan sastra lisan ataupun melantunkan. Pengalaman yang sangat tidak terlupakan suatu ketika saya membuat Pepancoh namanya, menasihati mempelai, lalu di dalam nasihat itu saya tuliskan juga kisah perjalanan hidupnya dari dia kecil yatim piatu, dengan memahami bahasa saya sampaikan dengan lagu yang enak, ya, dengan intonasi yang bagus, artikulasi, hingga si pengantin itu pingsan. Pernah terjadi begitu. Mak ketumpuhan nih Bang pingsan Bang pengantin. Kalau dia Pepancoh, ya kalau di orang itu paham dengan bahasanya, menghayati orang, sering saya menyaksikan ketika saya membacakan Pepancoh itu banyak ibu-ibu yang menangis dari Isa. Pingsan berarti karena dia menikmati. Iya betul. Bukan karena Bang Sultannya pingsan. Berarti pingsannya itu karena kelamaan ngebawaan sastranya, bukan. Menikmati isi dari pesan itu. Oke. Berarti penting juga ya Bang cari profil atau bagaimana, oh ini kisah hidup pengantinnya seperti ini gitu, penting gitu ya Bang, supaya kena juga sama audiensnya untuk gitu ya. dijadikan bahan atau materi itu ya. Baik. Ada satu lagi media sastra lisan yang tidak kalah unik dan juga menyentuh kalbu yang paling dalam. Namanya Ngahado ya media. Mungkin Medi masih agak-agak asing dengan Ngahado ya. Nah makanya nanti kita akan menampilkan Ngahado juga di sini. Nah kita akan bertanya ke Bang Lil untuk Ngahado ini sendiri Bang, yang saya katakan bahwa ini agak-agak unik nih cara penyampaiannya Bang. Karena memang beda dengan yang lain. Nah apakah Ngahado itu memang harus seperti itu Bang? Ditutup semua mukanya atau seperti apa? Badannya juga ditutup. Nah kenapa kok bisa ditutup gitu Bang? Ya, pertama kali Ngahado ini yang membawakan adalah seorang pengantin atau mempelai perempuan, wanita ya. Itu yang membawakan. Pasti perempuan mempelai wanita, bukan laki-laki. Kenapa dia ditutup? Pertama karena dia ini adalah malu. Malu, merasa minder artinya untuk menyampaikan ungkapannya sehingga wajahnya ditutup. Kemudian dia akan akan menyampaikan pesan kepada tempat dia menyampaikan ini supaya ini fokus kepada mereka berdua, bukan kepada yang lain, karena itu pesan khusus. Kadang Ngahado ini kan sifatnya isi ungkapan pamit, berpamitan, seolah-olah dia ini akan berpamitan lepas daripada semua sanak saudara, dan mungkin bisa jadi tidak pernah berjumpa lagi. Kalaupun memang nasibnya bagus kita berjumpa, kalaupun memang kita tidak berjumpa lagi, inilah tanda maaf saya kepada khususnya kepada yang dituju gitu. Maka dia ditutup itu adalah sebagai simbol keminderan dia atau rasa supaya jangan diketahui apa sih yang ia ungkapkan kan gitu, sehingga bukan berarti menutup diri kan gitu. Baik. Ki Ngahado Jeno Bang, itu
bisa dilakukan oleh masyarakat Lampung di semua acara pernikahan saja atau ada acara-acara tertentu Bang, momennya Bang? Kalau dahulu itu khusus di dalam acara puncak. Acara puncak pada malam hari atau siang hari menjelang dia berangkat diitarkan. Kalau dulu kan yang ngahado ini pasti metudau. Metudau itu artinya diboyong oleh pengantin laki-laki, keluarga laki-laki. Maka sebelum dia dihantarkan itu dia menampilkan itu. Karena apa? Itu salah satu yang masuk dalam rangkaian acara adat. Tapi kan sekarang ini untuk pertunjukan kan sudah menjadi tontonan. Jadi artinya ketika ngahado itu ditampilkan bukan mesti acara adat, tetapi sebagai pertunjukan seni untuk menjadi edukasi. Oke, luar biasa. Penasaran kan ngelihat Betul. juga apa? Dan juga ternyata apa yang kita bahas ini bermanfaat banget ya sih. Banget Ilmu sekali pengetahuan yang ya, luar biasa ya. teman-teman. Baik, nanti kita akan sama-sama saksikan. Ini salah satu penampilan yang luar biasa sih. Apa namanya sih? Ngehado. Ya, kita saksikan bersama. Tetap bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Sambut salamku adik, sambut kini ku suka, sambut kilu terima, ku domuni adik, pemaculu kanan muadi, tulu kiri sedang, adu nari madinya, adu mohan jadinya. Ya Allah ya Tuhanku, itu nama Riyadi, hadir kakak sakit memejang nanggu, ngucapkan harga tumban, ngucapkan harga tito, nuda nomu bening adi, nuda no say rabbo, ngeliakan di hulun sadi, kamu benia, kakak sakimu adi, syukur ki nganjang seminggu, manulok kulun muni, kakakmu mawat buyun, itu nama Riyadi, nyaga kilo mahal, sekalian ni dosa, balang mulunina, sakamu apaina, kudomu ni adi. Nani lasa ngadi, tengah Tanjung Jati, nerima payah susah kuting ngadi, do pembalos nih, aku balas pakai jiwaku adio, jiwaku liwat apa, aku balas pakai muka, mukaku padombara, oi nadi, ya Allah ya Tuhanku, hanya patut di hulun
Hati petun kun kita muni serta kita tengok sanggani malupa Nani nyendo tindo ngadi Rabu aku peka Gitu kakak sakit memolong ngadi Jaga kilo aksa Jaga kilo terima Kudong ni adi Bedeni sulan pandan ngadi Temli jabatawi Gulungkan sulan kita ngadi Senunggu ni malagi RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Midang Warindai Kancang masih jamasikam di Perompat Suara Budaya Lampung di acara RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ya, kalau pelaku budayanya masih ada tapi ilmunya nggak ada itu susah juga ya. Susah. Bagaimana Bang untuk support supaya musik tradisi ini tetap bisa lestari? Sastra tradisi. Betul, ya? sastra tradisi ini tetap lestari seperti apa Bang? Harapan kepada pemerintah juga seperti apa ini? Bang Lil dulu deh, silakan Bang. Ya, kalau disitulah perannya sekarang ini sudah ada Kementerian dan Kebudayaan. Kalau dulu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sekarang sudah membidangi khusus. Artinya antara praktisi, antara akademisi, antara pemerintah itu harus sinergi. Karena tanpa adanya akademisi, praktisi ini tidak bisa dikaji, tidak bisa disampaikan, tidak bisa disosialisasikan melalui kajian. Adanya praktisi, adanya akademisi tanpa adanya peran pemerintah itu tidak ada ruang, hanya sebatas konsumsi pribadi. Maka tiga-tiga antara praktisi, akademisi dan pemerintah ini harusnya bersinergi. Tetapi tergantungkan kebijakan-kebijakan pemerintah ini kan sifatnya berubah-ubah. Ya artinya ketidakkonsistenan di dalam melestarikan sehingga apa yang menjadi keinginan daripada pelaku ini sendiri ada kendala kan begitu. Oke. Kemudian dengan adanya Kementerian Kebudayaan ini Bang, apa kira-kira ke depan yang akan dilakukan oleh Dewan Kesenian Lampung khususnya Komite Tradisi? Apakah ada gebrakan-gebrakan atau seperti apa? Iya, artinya kalau Dewan Kesenian Lampung melalui Komite Tradisi ini kan sifatnya hanya perpanjangan pemerintah, suatu mitra kelembagaan. Artinya kalau programnya tentunya mengikuti program pemerintahan itu sendiri. Tetapi sebagai SDM-nya, sebagai pelakunya tentunya tidak ada hentinya di dalam berkarya. Artinya tanpa adanya lembaga Dewan Kesenian Lampung pun SDM atau praktisinya tetap melakukan suatu kegiatan yang sifatnya berkarya yang untuk khususnya kepada kelompok-kelompok yang lain walaupun tidak melalui Dewan Kesenian Lampung kan begitu. Ya baik, kita ke Bang Sultan Purnama ya Bang. Saya nanyanya ke Abang ini Bang terkait dengan generasi mudanya Bang.
Seperti apa peran generasi muda harusnya untuk tetap bisa melestarikan juga? Karena kalau senior-senior kita ini kalau bergerak sendiri seperti yang disampaikan tadi nggak bakal bisa jadi apa-apa gitu tanpa ada support dari kita semua. Salah satunya juga adalah media RRI. Untuk generasi mudanya seperti apa Bang? Untuk support supaya tradisi ini tetap bisa lestari? Iya, sepertinya menurut kacamata saya, pengamatan saya, generasi muda ini kan sekarang terhadap seni tradisi kan agak kurang apa? Kurang minat, greget, kurang minat ya. Pasif. Jadi tugas siapa yang mengajak mereka? Ya satu orang tua, guru, ya seperti kami ini Dewan Kesenian Lampung, pemerintah yang mewajibkan mereka, mengajak mereka untuk mengenal, mencintai budaya tradisi Lampung, khususnya sastra lisan. Kalau hanya mengandalkan mereka mencari mencari tahu, mencari informasi tentang sastra lisan, saat ini udah kurang. Karena jujur kami yang sudah duluan sebagai pelaku budaya tradisi ini kan ini tergolongkan jiwa-jiwa yang gila. Gila dalam artian gila positif. Siang malam bikin sastra walaupun katakanlah tanpa harus mendapat finansial, kami terus berjalan. Jadi kalau budaya tradisi sastra lisan ini akan terus berkembang berlanjut, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten gila itu tadi. Nah baru akan berlanjut terus lestari budaya kita. Nah dari situ tugas senior, tugas guru mengajak anak-anak generasi muda untuk mengenalkan kepada mereka. Itu. Oke, mengajak generasi muda untuk mengenalkan mereka, Bayang, supaya mereka mau juga atau juga cinta terhadap sastra lisan kita. Nah, rupa-rupanya Bang, untuk zaman sekarang kan dunia digital ini sangat luar biasa Bang ya. Apakah dengan adanya dunia digital ini, apa yang kita mau ini bisa terrealisasi gitu? Mungkin dengan apa yang sudah DKL lakukan melalui Komite Tradisi, yakni dengan mengupload hasil pendokumentasian kita ke medsos. Apakah ini salah satu langkah atau strategi? Sangat betul, langkah yang paling efektif, langkah yang paling bagus ya lewat medsos itu. Bukan hanya dinikmati generasi muda yang ada di Lampung, bisa dinikmati, dipelajari oleh generasi muda seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sangat efektif melalui medsos itu. Tapi saya akan bertanya kembali ke Bang Lil ya. Ini terkait dengan yang namanya sastra-sastra daerah ataupun juga nuansa-nuansa lokal lah ya. Saya bisa mengambil contoh katakanlah dari pidato bahasa Lampung. Pidato bahasa Lampung itu untuk saat ini sangat-sangat diminati. Kenapa? Karena dilombakan. Jadi pernah mendengar pendapat dari anak-anak didik, gurunya yang bercerita bahwa anak-anak itu semangat untuk belajar bahasa Lampung karena dilombakan. Nah, apakah Komite Tradisi juga mempunyai keinginan untuk melombakan sastra lisan untuk menumbuhkan semangat dan juga kemauan anak-anak untuk mencintai tradisi ini? Iya, sebetulnya lomba itu kan ruang. Kenapa anak-anak itu suka sekarang ini senang di dalam melestarikan berpidato bahasa Lampung? Karena kinerja mereka diberikan ruang hasil. Hasil mereka belajar diberikan ruang untuk dilombakan. Sehingga mereka bersemangat. Demikian juga halnya sastra lisan ini. Di dalam satu kegiatan sih selalu sastra lisan dilombakan. Dilombakan dalam arti kata untuk memberi ruang untuk bisa menampilkan yang terbaik. Tetapi dalam sastra lisan ini tidak bisa dibuat perankingan. Tidak bisa berlomba tetapi dibuat ranking 1, 2 dan 3. Karena ini identitas masing-masing. Hanya saja perankingannya di dalam masuk kategori terbaik. Yang namanya tradisional itu tidak bisa dirankingkan, tetapi masuk di dalam kategori golongan yang terbaik, gitu. Iya. Tapi walau harusnya tanpa ada lomba juga harus tetap belajar gitu ya, karena ini adalah tugas kita sebagai generasi muda gitu sih. Dan kalau kita sadar ini adalah aset berharga yuk. Betul. Dan tidak semua daerah mungkin memiliki ya. Kita sebagai orang Lampung mestinya harus bangga karena kita mempunyai salah satu sastra daerah itu tadi, Medi. Baik.
Bang, kalau di guru-guru bahasa daerah khususnya daerah Lampung juga terkadang pengetahuan di ilmunya kurang juga Bang terkait dengan hal ini. Paling bisanya bahasa Lampungnya, aksaranya gitu. Tapi yang begini nih agak Melantunkan minim sastra, gitu. Secara jujur banyak kekurangannya. Harusnya seperti apa Bang mereka guru bahasa Lampung mengupgrade diri mereka supaya ya tetap bisa gitu Bang, supaya bisa mengajarkan kepada anak terkait dengan tradisi tadi. Bang Lil ya? Iya, silakan. kalau mengenai aksara, jadi memang semuanya kan bersumbernya aksara. Setelah dia aksara maka dia bahasa. Setelah dia aksara bahasa maka dituangkan dalam bentuk irama. Irama atau syair maka dia sepertinya berirama. Jadi antara aksara, bahasa, irama, bersair, bernada ini satu kesatuan kan gitu. Maka akarnya adalah apa? Lampung punya aksara, punya bahasa, lalu dituangkan dalam bentuk tutur, syair yang bertutur. Maka tugas-tugas guru bahasa Lampung adalah bagaimana mereka menguasai aksara, menguasai bahasa, menguasai sastra tuturnya. Jadi satu kesatuan sebetulnya nggak bisa dipisah. Luar biasa, mantap jawaban di media. Aduh, luar biasa pokoknya ya. Ku rasa waktu ham kurang media, tapi apa boleh buat karena memang kebersamaan Hamji harus berakhir ya. Tapi sama kurang berpisah media, mungkin ada hal-hal positif saya agak Bang Lil sampaikan terkait ke depannya. Gue apa sih sastra lisan kita ini, harapan-harapannya Bang atau pesan-pesannya, silakan Bang Lil. Iya, melalui Komite Tradisi Dewan Kesenian Lampung dan melalui praktisi Skin 2 Jamaah Sultan Purnama adalah mengharapkan generasi muda atau para pelaku, para seniman atau pelaku tradisi itu sendiri jangan hanya berpikir bagaimana melestarikan, tetapi bagaimana mengembangkan. Demikian juga halnya pemerintahan. Jangan pemerintahannya hanya sifatnya pendokumentasian atau pelestarian, tetapi siapkan anggarannya untuk mempromosikan. Kalau produk yang bagus tidak dipromosikan, produk yang mahal kalau tidak ada nilai dijualnya nggak akan dilihat orang. Maka siapkan kegiatan yang sifatnya untuk generasi muda yang sifatnya sosialisasi. Oke, Bang Sultan, ini yang akan kita saksikan terakhir adalah Muaya. Secara singkat apa yang ingin Abang sampaikan terkait dengan penampilan terakhir kita ini Bang? Iya, pemirsa di mana saja berada perlu dicatat dan diingat bahwa sastra lisan Lampung ya dari berbagai jenis itu mempunyai magnet. Magnet bisa menghipnotis, bisa membuat kita ketawa, bisa membuat kita nangis juga. Jadi marilah kita kenali, kita cintai sastra Lampung karena memang sastra Lampung ini luar biasa. Termasuk nanti salah satu jenis sastra Lampung Hahiwang dan Ngahado. Pelajari, cintai sastra lisan Lampung. Baik. Pelajari dan cintai. Pelajari dan cintai ya. Nggak kerasa Mila Muaki tuntas kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI.net di kesempatan hari ini dari Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwajurai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Medi Irawan. Dan saya Susi Ratu Beliau. Terima kasih narasumber yang sudah hadir. Sukses selalu dan sehat selalu. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Tak pikir kowe
Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Allah lawinya tikam nya Jawa niku Jawa ngeliat burung habang ngebatok angol leso ai nambinya dibintawi tanonya dijamuni wi nambi apa jaku diniku pangan tanonya tiramuni kupupon kon ma pupon pagun tebegah muni wi kuhion kon ma lebon pagun tebita muni khilip di lawa lentera di balimbing najin kalang ku penuh kidang risaku bimbing burung nyalai di hato madapong inong kayu Sabah Jawa mak mino nakan pulangnya ulihmu ai suku darah pasu tinggaman jalom pekon wini puku hatta bang
bangu ading cawahino angon kon wai kukup sanding cukup pengkalan Surabaya wi halsom rasa sirup ading kini kam puja jama